Ada satu hal yang sering bikin kita heran. Kenapa ada orang yang rezekinya ngalir terus? Padahal hidupnya biasa-biasa saja. Mereka nggak selalu kaya raya, tapi selalu cukup. Nggak selalu punya bisnis besar, tapi pintu-pintu kemudahan seakan terbuka begitu saja. Kadang malah terlihat sederhana, tapi justru kebahagiaannya nyata. Nggak dibuat-buat. Rahasianya apa ya? Apakah karena kerja keras semata, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mereka lakukan tanpa disadari? Nah, di video ini kita akan membongkar 10 rahasia tersembunyi yang bikin rezeki ngalir tanpa henti. Siap-siap, karena yang akan kita bahas bukan teori kosong, tapi hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Padahal, bisa jadi kunci terbesar dalam hidup kita. Rahasia pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Banyak orang mengira rezeki datang karena kerja keras semata. Padahal, tanpa hati yang lapang menerima, sebanyak apapun harta, tidak pernah cukup. Syukur itu bukan tentang menunggu dapat banyak dulu, baru merasa bahagia. Justru sebaliknya, orang yang bisa merasa cukup akan selalu terlihat kaya, meski penghasilannya pas-pasan. Coba perhatikan, ada orang dengan gaji besar, tapi hidupnya penuh keluh kesah. Ada juga yang penghasilannya kecil, tapi wajahnya tenang, hatinya damai. Bedanya ada di rasa syukur. Menyadari nikmat sekecil apapun, nafas yang lancar, makanan sederhana di meja, keluarga yang sehat, itu semua membuka pintu rezeki lain. Semakin kita menghargai nikmat kecil, semakin besar nikmat baru yang ditambahkan. Syukur bukan hanya ucapan, tapi juga sikap. Kalau kita bisa membiasakan syukur setiap hari, kita akan melihat rezeki mengalir dengan cara yang kadang tak terduga. Coba kita renungkan sejenak. Seberapa sering kita sibuk menghitung kekurangan sampai lupa melihat yang sudah ada? Kita merasa rezeki seret, padahal mungkin yang seret adalah rasa syukur kita sendiri. Saat hujan deras, kita protes karena basah, tapi lupa kalau dari hujan itu tumbuh tanaman yang jadi sumber makanan. Saat pekerjaan terasa berat, kita mengeluh tapi lupa kalau dari pekerjaan itu kita bisa menafkahi keluarga. Inilah penghalang terbesar, hati yang selalu kurang puas. Padahal, semakin kita mengeluh, semakin jauh rezeki pergi. Sebaliknya, semakin kita menghargai hal-hal kecil, semakin banyak pintu terbuka. Jadi, rahasia pertama bukan sekadar kata-kata indah, tapi sebuah cara pandang. Kalau hati bisa dilatih untuk lebih banyak bersyukur, kita akan kaget melihat bagaimana hidup terasa lebih ringan dan rezeki datang dengan sendirinya. Rahasia kedua adalah berbuat baik diam-diam. Seringkali kita menolong orang sambil berharap ada yang melihat, supaya dianggap dermawan. Padahal, justru kebaikan yang dilakukan tanpa sorotanlah yang paling kuat mendatangkan rezeki. Seperti menanam benih di tanah yang subur. Meski tak terlihat dari luar, akarnya tumbuh. Dan suatu saat berbuah. Misalnya, menyisihkan sedikit uang untuk orang yang kesusahan tanpa harus diumumkan. Atau membantu teman yang sedang jatuh, tanpa perlu pamer di media sosial. Ternyata, dari kebaikan-kebaikan kecil itu, jalan rezeki bisa terbuka luas. Kadang bukan langsung berupa uang, tapi berupa kesempatan, pertolongan orang lain, atau ketenangan hati yang tak ternilai. Ingat, kebaikan yang tulus bukan tentang siapa yang tahu, tapi tentang bagaimana niat kita tetap murni. Dan disitulah, rahasia rezeki ngalir tanpa henti mulai bekerja. Kalau kita pikirkan, banyak kejadian kecil dalam hidup yang sebenarnya bisa jadi buah dari kebaikan diam-diam. Pernahkah tiba-tiba ada orang menolong kita di saat paling butuh, padahal kita tidak minta? Bisa jadi, itu pantulan dari kebaikan yang dulu pernah kita lakukan tanpa pamrih. Hidup ini seperti cermin, apa yang kita berikan akan kembali, meski jalannya kadang berliku. Masalahnya, banyak orang berhenti berbuat baik karena merasa tidak ada yang melihat atau menghargai. Padahal, penghargaan manusia tidak ada apa-apanya dibanding balasan dari Yang Maha Melihat. Itulah kenapa kebaikan yang dirahasiakan justru lebih murni, lebih ringan, dan lebih kuat energinya. Jadi, kalau mau rezeki ngalir, jangan tunggu ada kamera atau tepuk tangan. Lakukan saja, biarkan jadi rahasia manis antara kita dengan Tuhan. Dan percayalah, dari situlah aliran rezeki akan datang dengan cara yang tak disangka. Rahasia ketiga adalah menjaga hubungan dengan orang tua.
Banyak orang mengira rezeki datang semata-mata dari kecerdasan, kerja keras, atau koneksi luas. Tapi sering dilupakan, doa orang tua adalah pintu rezeki yang luar biasa kuat. Ridho mereka seringkali menjadi jalan pintas yang tak terlihat tapi nyata hasilnya. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan hingga lupa sekadar menanyakan kabar atau menyempatkan waktu untuk pulang. Padahal, doa tulus seorang ibu bisa menjadikan usaha kecil terasa ringan. Restu seorang ayah bisa melapangkan jalan yang penuh hambatan. Bahkan, sekadar senyum orang tua saat kita berbakti sudah cukup jadi energi positif yang menarik banyak kebaikan. Menjaga hubungan dengan mereka tidak selalu soal materi besar, tapi perhatian kecil, mendengarkan cerita, membantu pekerjaan rumah, atau memberi rasa hormat yang tulus. Dari situlah, pintu-pintu rezeki terbuka lebih lebar, bahkan tanpa kita sadari. Kalau kita mau jujur, seringkali kita menganggap doa orang tua sebagai hal biasa. Padahal, bisa jadi itulah senjata terbesar dalam hidup kita. Berapa banyak cerita orang yang hidupnya seret, lalu tiba-tiba berubah ketika mereka memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Ada yang usahanya bangkrut, tapi setelah kembali minta restu, perlahan bangkit lagi. Ada pula yang rezekinya tertahan bertahun-tahun, tapi setelah memohon doa ibu, jalan terbuka seakan tanpa hambatan. Artinya, menjaga hubungan dengan orang tua bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi rezeki jangka panjang. Jadi, sebelum sibuk mengejar uang, jangan lupa ada pintu keberkahan yang lebih dekat, senyum ridho mereka. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Rahasia keempat adalah ikhlas memberi. Memberi itu bukan sekadar soal nominal uang, bahkan senyuman yang tulus, bantuan tenaga, atau doa sederhana pun bisa jadi bentuk sedekah. Yang sering dilupakan adalah kata ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa berharap balasan dari manusia. Justru ketika kita berani melepas dengan ikhlas, saat itu juga alam semesta seakan menyiapkan gantinya. Aneh memang. Logikanya kalau memberi, harta akan berkurang. Tapi kenyataannya, semakin sering kita memberi, semakin deras rezeki kembali dengan cara tak terduga. Bisa berupa kesehatan, kesempatan baru, relasi baik, atau ketenangan hati yang nilainya jauh lebih besar dari uang. Memberi bukan berarti harus banyak, tapi konsisten. Setetes air yang jatuh terus-menerus bisa membentuk aliran sungai. Begitu juga sedekah kecil yang ikhlas bisa membuka pintu rezeki yang luas tanpa batas. Kalau dipikirkan, mungkin kita pernah mengalami saat sulit, lalu tiba-tiba ada bantuan datang dari arah yang tak disangka. Itu bukan kebetulan, melainkan pantulan dari apa yang pernah kita beri. Rezeki memang misteri, tapi selalu punya hukum timbal balik. Sayangnya, banyak orang memberi sambil berharap dilihat, lalu kecewa ketika tidak ada pujian. Padahal, nilai tertinggi dari memberi ada pada keikhlasannya. Bayangkan, jika setiap orang memberi tanpa pamrih, betapa lancarnya aliran rezeki di dunia ini. Jadi, kalau ingin rezeki ngalir tanpa henti, biasakan memberi sekecil apapun dengan hati yang ringan. Tidak perlu semua orang tahu, cukup Tuhan yang tahu. Dan percayalah, apa yang dilepas dengan ikhlas akan kembali dengan bentuk yang lebih indah. Rahasia kelima adalah menjaga ucapan. Kadang kita lupa, kata-kata bisa jadi sumber keberkahan atau justru penghalang rezeki. Satu kalimat kasar bisa melukai hati orang lain, dan luka itu mungkin menutup pintu kebaikan untuk kita. Sebaliknya, satu ucapan baik bisa jadi doa yang kembali pada diri sendiri. Misalnya, ketika kita memberi semangat pada teman yang sedang jatuh, tanpa sadar kita sedang menabur energi positif yang suatu saat akan kembali, dalam bentuk kesempatan atau bantuan di saat sulit. Ucapan juga mencerminkan isi hati. Lidah yang terbiasa berkata baik biasanya datang dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah magnet rezeki. Jadi, jangan remehkan kata-kata sederhana seperti terima kasih atau semoga sukses. Ucapan kecil itu bisa jadi pembuka pintu rezeki, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita sendiri. Kalau kita perhatikan, banyak masalah besar yang bermula dari ucapan. Persahabatan retak karena kata yang salah, bisnis gagal karena janji yang tak ditepati, bahkan rumah tangga bisa runtuh karena ucapan yang melukai. Tapi di sisi lain, banyak rezeki lancar berawal dari ucapan yang menenangkan.
orang jadi percaya, lalu peluang datang. Ucapan baik itu ibarat investasi tak kasat mata. Mungkin kita tidak langsung lihat hasilnya, tapi suatu saat akan kembali dalam bentuk yang mengejutkan. Jadi, coba biasakan menjaga lisan. Saat marah, tahan dulu. Saat ingin mengeluh, ubah jadi doa. Karena bisa jadi, pintu rezeki yang kita tunggu-tunggu sebenarnya sudah di depan mata. Hanya terhalang oleh ucapan yang tak terjaga. Rahasia keenam adalah kerja dengan niat ibadah. Banyak orang bekerja hanya untuk mengejar angka di rekening. Padahal, kalau niatnya hanya itu, hasilnya sering terasa kosong. Tapi ketika bekerja kita niatkan untuk memberi manfaat, membantu keluarga, atau sekadar menjalankan amanah dari Tuhan, hasilnya berbeda. Rezeki yang datang bukan hanya berupa uang, tapi juga ketenangan hati dan keberkahan hidup. Misalnya, seorang pedagang yang jujur. Walau untungnya kecil, pelanggan percaya, dan rezekinya terus mengalir. Atau seorang karyawan yang rajin. Bukan hanya demi gaji, tapi karena ingin menunaikan tanggung jawab. Niat ibadah membuat kerja terasa lebih ringan, meski tantangan tetap ada. Hasilnya pun terasa cukup, meski jumlahnya mungkin tidak besar. Inilah rahasia mengapa sebagian orang tampak tenang dengan penghasilan sederhana. Karena ada keberkahan yang ikut mengalir dalam setiap jerih payah mereka. Kalau kita pikir-pikir, bekerja tanpa niat ibadah itu seperti berlari tanpa tujuan. Capek iya, tapi sampai kemana? Tapi kalau niatnya ibadah, setiap langkah jadi bernilai. Misalnya, uang yang kita hasilkan untuk memberi makan keluarga, jadi ladang pahala. Waktu yang kita gunakan untuk melayani orang lain, jadi amal. Semua itu bukan sekadar hitungan dunia, tapi juga simpanan akhirat. Dan rezeki yang datang pun terasa lebih berkah. Mungkin jumlahnya sama, tapi rasanya berbeda. Cukup, menenangkan, dan penuh syukur. Jadi sebelum berangkat kerja besok, coba tanyakan pada diri sendiri. Untuk apa aku bekerja hari ini? Kalau jawabannya adalah ibadah, maka rezeki yang mengalir bukan hanya membuat hidup lebih layak, tapi juga lebih bermakna. Rahasia ketujuh adalah menjaga amanah. Amanah bisa berupa hal besar, seperti mengelola bisnis atau jabatan, tapi bisa juga sekecil titipan barang atau janji sederhana. Rezeki seringkali datang lewat kepercayaan. Kalau orang lain percaya pada kita, peluang akan terbuka lebar. Tapi kalau kepercayaan sekali rusak, sulit untuk dipulihkan. Bayangkan, ada seseorang yang dipercaya memegang uang kas kecil di tempat kerja. Kalau ia jujur, semua orang nyaman dan makin percaya. Suatu hari, ia bisa mendapat tanggung jawab lebih besar. Dari situlah, pintu rezeki terbuka. Tapi, kalau sekali saja berkhianat, bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan nama baik. Menjaga amanah memang terasa berat, apalagi kalau ada godaan. Tapi justru dari situlah rezeki akan mengalir deras. Karena Tuhan selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau kita ingat, banyak cerita orang sukses yang awalnya hanya diberi tanggung jawab kecil. Lalu karena jujur dan bisa dipercaya, perlahan-lahan naik ke posisi lebih tinggi. Semua itu karena mereka menjaga amanah. Sebaliknya, banyak orang yang punya potensi besar tapi hancur karena mengkhianati kepercayaan. Amanah itu ibarat pondasi sebuah bangunan. Kalau retak, bangunan di atasnya akan roboh. Jadi, menjaga amanah bukan hanya soal orang lain, tapi juga soal diri sendiri. Apakah kita bisa menepati janji yang kita buat? Apakah kita bisa konsisten dengan nilai yang kita pegang? Ketika amanah terjaga, rezeki pun ikut terjaga. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih tinggi dari uang itu sendiri. Rahasia kedelapan adalah tidak iri pada rezeki orang lain. Sifat iri itu seperti racun, perlahan-lahan merusak hati. Kita sibuk melihat apa yang orang punya, sampai lupa bersyukur pada apa yang kita miliki. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing. Bisa jadi, apa yang terlihat indah di luar sebenarnya penuh beban di dalam. Orang lain mungkin punya rumah besar, tapi hatinya tidak tenang. Kita mungkin masih tinggal sederhana, tapi hidup damai bersama keluarga. Kalau hati dipenuhi iri, rezeki yang seharusnya mengalir jadi terhalang. Sebaliknya, kalau kita bisa ikut bahagia melihat orang lain berhasil, hati kita jadi lapang. Dan dari kelapangan hati itulah,
rezeki kita sendiri akan lebih mudah datang. Karena pada dasarnya, hati yang bersih adalah magnet yang menarik banyak kebaikan. Kalau direnungkan, iri itu membuat kita capek dua kali. Pertama, capek karena terus membandingkan diri. Kedua, capek karena merasa tidak pernah cukup. Padahal, rasa iri tidak menambah apa-apa, malah mengurangi kebahagiaan. Coba perhatikan, orang yang mudah iri biasanya hidupnya gelisah, jarang puas, dan sulit merasakan ketenangan. Sebaliknya, orang yang lapang hati, yang bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain, hidupnya jauh lebih ringan. Dan yang menarik, doa baik untuk orang lain sering kembali ke diri kita sendiri. Jadi, kalau mau rezeki ngalir tanpa henti, berhentilah membandingkan. Fokuslah menjemput rezeki kita sendiri dengan cara terbaik. Karena Tuhan sudah menyiapkan porsi masing-masing dan itu tidak akan tertukar. Rahasia ke-9 adalah memaafkan dengan tulus. Banyak orang tidak sadar, memelihara dendam itu sama saja menyimpan batu besar di dalam hati. Berat, melelahkan, dan membuat langkah hidup terhambat. Padahal, orang yang kita benci mungkin sudah lupa. Sementara kita masih sibuk terbakar amarah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi membebaskan diri sendiri dari beban. Saat hati lapang, pikiran jernih, energi positif mengalir, dan rezeki lebih mudah datang. Bukankah lebih baik menggunakan tenaga untuk melangkah maju daripada terus menoleh ke masa lalu? Memang sulit, apalagi jika luka terasa dalam. Tapi ketika kita benar-benar ikhlas melepas, ada ruang kosong di hati yang bisa diisi dengan kebahagiaan dan keberkahan baru. Itulah salah satu pintu rezeki yang jarang disadari. Hati yang lapang karena mampu memaafkan. Coba kita renungkan, berapa banyak energi terbuang hanya untuk mengingat kesalahan orang lain? Kita bisa habiskan waktu berjam-jam memikirkan rasa sakit, padahal itu tidak mengubah apapun. Sementara orang yang menyakiti kita mungkin sudah menjalani hidupnya tanpa terganggu sedikit pun. Artinya, yang rugi justru diri kita sendiri. Banyak kisah orang yang hidupnya jadi lebih ringan setelah berani memaafkan. Usaha yang tadinya macet, tiba-tiba lancar. Hubungan yang tadinya renggang, kembali harmonis. Itu semua karena hati yang bersih lebih mudah menarik ke kebaikan. Jadi, kalau mau rezeki ngalir terus, jangan biarkan dendam jadi penghalang. Belajarlah melepaskan, meski berat. Karena dengan memaafkan, kita sebenarnya sedang menghadiahi diri sendiri kebebasan dan ketenangan. Rahasia ke-10 adalah doa yang konsisten. Banyak orang hanya berdoa saat terdesak, seolah doa itu jalan terakhir. Padahal, doa adalah sumber kekuatan utama. Dengan doa, kita menghubungkan diri langsung dengan Yang Maha Pemberi rezeki. Doa itu ibarat sinyal. Semakin sering dipancarkan, semakin kuat pula jawabannya. Bisa jadi jawabannya cepat, bisa juga lambat, atau bahkan berbeda dari yang kita minta. Tapi percayalah, doa tidak pernah sia-sia. Konsistensi doa menunjukkan kesungguhan hati kita. Ketika kita terus berdoa, berarti kita terus berharap, terus percaya, dan terus membuka diri pada kemungkinan terbaik. Dan justru dari keyakinan itulah, rezeki sering datang dengan cara yang mengejutkan. Jadi, jangan pernah bosan berdoa, meski terasa lama. Karena doa itu seperti menanam benih. Suatu hari pasti tumbuh, dengan bentuk yang sering kali lebih indah dari yang kita bayangkan. Kalau kita pikirkan, doa itu sebenarnya juga bentuk latihan kesabaran. Kita diajarkan untuk percaya bahwa tidak semua hal harus instan. Kadang, doa yang kita panjatkan bertahun-tahun tidak langsung terwujud, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya, kita minta rezeki dalam bentuk uang, tapi yang datang adalah kesehatan yang membuat kita bisa terus bekerja. Atau kita minta pekerjaan tertentu, tapi yang datang justru kesempatan lain yang lebih cocok untuk kita. Itu semua tanda bahwa doa kita didengar, hanya saja dijawab dengan cara terbaik. Jadi, jangan ukur doa dari cepat atau lambatnya terkabul, tapi dari seberapa kuat doa itu menjaga hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena selama kita tidak berhenti berdoa, pintu rezeki akan selalu terbuka, kapanpun waktunya tiba. Kalau kita rangkum, 10 rahasia tadi sebenarnya bukan hal besar yang sulit dilakukan. Justru hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Bersyukur, berbuat baik diam-diam, menjaga doa orang tua, ikhlas memberi, menjaga ucapan, bekerja dengan niat ibadah, memegang amanah,
membersihkan hati dari iri, berani memaafkan, hingga konsisten berdoa. Semua itu, jika dijalani dengan tulus, akan membuat rezeki mengalir tanpa henti. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga kesehatan, kesempatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Ingat, rezeki sejati bukan sekadar angka di rekening, melainkan rasa cukup dan damai di hati. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu momen besar untuk berubah. Lakukan dari hal kecil, karena justru disitulah pintu keberkahan sering terbuka. Dan sebelum video ini selesai, kalau kamu merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan. Bagikan ke teman-teman agar semakin banyak yang terinspirasi, dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video penuh makna berikutnya. Karena siapa tahu, satu video bisa jadi pintu rezeki dan kebaikan baru untuk hidupmu.